pertama dan yang paling utama, marilah senantiasa kita kuatkan kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita perdalam kesadaran kita akan betapa besar kenikmatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah kita terima. Nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kita bisa menjalankan ibadah dengan penuh kenyamanan, dengan penuh rasa aman. Yang nikmat ini tidak dimiliki, tidak dirasakan oleh saudara-saudara kita di beberapa belahan bumi yang lain, seperti di Uighur, seperti di Rohingya, di Yaman, di Suriah, dan yang paling parah adalah apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita sesama Muslim yang ada di Palestina. Baru pukul 18 sore tadi keluar rilis dari Kementerian Kesehatan Palestina yang melaporkan bahwasanya korban meninggal dunia saat ini di Palestina, baik di Gaza ataupun di tepi barat, sudah menembus angka 8.300. Sekali lagi 8.300 saudara-saudara kita yang ada di Palestina dalam serangan Israel ke Gaza sudah menelan korban sebanyak itu 8.300, di mana dari 8.000 lebih itu 3.000 lebih adalah anak-anak. 2.000 lebih adalah perempuan. Ini ikhwah fillah arsyadakumullah. Kita berdoa, kita memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar saudara-saudara kita yang gugur pada peristiwa Tufan Al-Aqsa yang sudah berlalu 24 hari ini diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai syuhada. Insya Allah mereka semuanya mati syahid. Allah terima syahadah mereka dan mereka termasuk orang-orang yang Allah sebutkan dalam firman-Nya, a'udzu billahi minasyaitonir rajim, wala tahsabannal ladzina qutilu fi sabilillahi amwata. Dan janganlah sekali-kali kalian mengira bahwasanya orang-orang yang gugur di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu mereka mati. Bal ahya'un 'inda rabbihim yurzaqun. Mereka tidak mati. Akan tetapi mereka hidup, bahkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala mereka mendapatkan rizki. Farihina bima atahumullahu min fadlih. Mereka insya Allah 8.000 lebih kaum muslimin yang gugur di Palestina hari-hari ini itu saat ini mereka sedang gembira dengan apa yang Allah berikan dari kenikmatan kepada mereka. Wa yastabshiruna billadzina lam yalhaqu bihim min khalfihim alla khaufun alaihim walahum yahzanun. Bahkan mereka memberikan kabar gembira, sangat ingin memberitahu kepada orang-orang setelah mereka yang belum mendapatkan karunia syahid
bahwasanya gak perlu ada rasa takut, gak perlu ada rasa khawatir. Yastabshiruna bi ni'matin minallahi wa fadlin wa annallaha la yudhi'u ajral mu'minin. Mereka memberikan kabar gembira akan keutamaan, keistimewaan, kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala sekali-kali tidak akan pernah menyia-nyiakan pahala orang-orang yang beriman. Ini ikhwafillah arsyadakumullah. Jadi kita ini seharusnya bersedih atau bergembira, Pak? Gembira campur sedih. Gembira atas kenikmatan saudara-saudara kita yang telah mendapatkan syahadah insya Allah. Keutamaannya luar biasa. Disebutkan dalam hadis riwayat Imam At-Tirmidzi dan Ibnu Majah. Di antara keutamaan yang diperoleh oleh para syuhada itu mereka akan diampuni dosanya sejak detik pertama mereka wafat. Sejak saat lebih kecil daripada detik mereka dicabut nyawanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian diperlihatkan sebelum mereka wafat itu gambaran tentang surga. Maka Bapak Ibu sekalian gak heran kalau hari-hari ini kita sering mendapatkan share-sharean bagaimana para syuhada itu wafat dalam keadaan senyum. Ini relate dengan ayat yang lain bahwasanya orang-orang yang mengatakan Rabb kami adalah Allah Subhanahu wa ta'ala, tsumastaqamu, kemudian mereka istiqomah sampai wafat, tatanazzalu alaihimul malaikah, sebelum mereka wafat akan dikerubungi oleh para malaikat. Sebagian mufasir menyebutkan para malaikat ini akan memberikan kabar gembira, tatanazzalu alaihimul malaikah alla takhafu wa la tahzanu wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun. Memberi kabar gembira akan surga yang akan mereka masuki. Maka wafat dalam keadaan senyum. Indah banget, kayak enggak mati. Kemudian juga dalam hadis tadi, di antara keutamaannya mereka akan terjaga akan dilindungi dari siksa kubur. Kemudian mereka juga akan terlindungi dari siksa api neraka. Berarti masuk surga langsung. Kemudian akan dinikahkan dengan 72 bidadari. Ya, ini mas-masnya para jomblo, jangan khawatir. Ya, kalau kalian nggak dapat, belum laku di dunia, ada kesempatan dinikahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala bukan hanya dengan satu akhwat, tapi dengan 72 bidadari. Bukan akhwat dunia. Syaratnya satu, syahid. Kemudian disebutkan dalam riwayat tadi bisa memberikan syafaat kepada 70 anggota keluarganya. Ini luar biasa. Bahkan dalam hadis riwayat Bukhari dan Muslim muttafaq alaih disebutkan saking mereka mendapatkan kenikmatan-kenikmatan yang luar biasa itu, nanti di surga para syuhada ini itu minta dikembalikan ke dunia untuk bisa mati syahid 10 kali lagi.
Karena apa? Mereka telah merasakan karomat, fadail dari para syuhada. Jadi yang harus bersedih siapa Pak? Hah? Kita yang masih begini-begini saja. Yang mungkin hari-hari ini kita sudah mulai bosan ngomongin Palestina. Ya. Sebagian kita mungkin sudah jenuh itu. Ganti topik ah. Padahal perangnya belum selesai. Kaum muslimin di Gaza, di tepi barat, Masya Allah mereka istiqomah bertahan. Apapun yang terjadi nggak bosan-bosan, nggak jenuh-jenuh. Kita baru 24 hari yang di sini mung tengok-tengok ya, ikut demo sekali, 2 kali. Nyumbangin sebagian harta kita doang ya. Ikut nge-share beberapa konten tentang Palestina, habis itu bosen, jenuh, waliyadzubillah. Ini menyedihkan. Menyedihkan. Mudah-mudahan ini tidak terjadi pada kita semua. Tetap semangat, tetap kawal mereka. Dan apa yang dialami oleh kaum muslimin di sana yang mendapatkan insya Allah syahadah dari Allah, kemudian dari ayat yang tadi kita baca, ini menjadi tadzkirah bagi kita semua. Maka berkali-kali kita sampaikan, kita membutuhkan Palestina melebihi Palestina membutuhkan kita. Termasuk dalam kaitannya dengan ini. Tadzkirah bahwasanya dunia ini begitu hina, dunia ini begitu remeh dibandingkan dengan kenikmatan akhirat. Bahwasanya kita sebagai seorang mukmin, di antara yang harus kita cita-citakan adalah al-mautu fi sabilillah. Mati di jalan Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan predikat sebagai syuhada dan mendapatkan keutamaan-keutamaan yang besar tadi. Maka di antara syiar yang sering disampaikan adalah al-mautu fi sabilillah asma amanina. Dan Rasulullah SAW bersabda, ini penting. Man mata walam yaghzu walam yuhaddits nafsahu bil ghazwi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang meninggal dan dia belum pernah berperang di jalan Allah Subhanahu wa taala dan belum pernah meniatkan, bercita-cita sama sekali untuk melakukan itu, mata ala syu'batin minan nifaq, maka dia mati dalam salah satu cabang daripada cabang kemunafikan. Dalam riwayat yang lain, mata mitatal jahiliyah, mati seperti matinya orang jahiliyah. Maka qadhiyah Palestina, apa yang dialami oleh kaum muslimin di Palestina ini mengingatkan kita untuk terus meniatkan diri untuk berjuang. Ya, entah kesampaian atau tidak, entah kapan, semangat itu harus terawat. Kalaupun kemudian kita wafat, Allah takdirkan wafat di atas kasur kita, bukan dalam perjuangan, insya Allah tetap tercatat sebagai syuhada dengan niat kita seperti apa yang dialami oleh sahabat Khalid bin Walid. Ya, Khalid bin Walid itu perang kemana-mana tapi matinya tidak di medan perang. Ya, cita-citanya syahid di jalan perang. Tapi Allah takdirkan tidak wafat di medan perang, wafatnya di kasurnya, di tempat tidurnya. Tapi tetap tercatat sebagai syuhada. Ini ikhwah fillah arsyadullah, keutamaan yang banyak lagi disebutkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bagaimana orang yang syahid di jalan Allah Subhanahu Wa Taala ketika mereka sakaratul maut, ya rasa sakit yang mereka alami tidak seperti yang kita takutkan atau khawatirkan. Ya, diriwayatkan sakit yang mereka rasakan itu hanya seperti digigit seekor
seekor digigit semut, betul ya, seekor. Seperti digigit semut. Kemudian keutamaan yang mereka dapatkan juga, jasad mereka akan terjaga. Terus mengalirkan darah. Wallaunu launud dam warrihu rihul misk, kata Rasulullah. Mengalirkan darah segar, warnanya warna darah, akan tetapi baunya bau misk. Maka kemarin sempat ada kabar bagaimana Gaza baunya ya semerbak harum ya di beberapa titik yang ada. Ini ikhwafil arsyadakumullah. Ya, di satu sisi kita bersedih, di satu sisi kita senang atas apa yang didapatkan oleh saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka tetap istiqomah sampai titik darah penghabisan, dan insya Allah mereka tercatat minas syuhada dan mendapatkan karomatus syuhada. Ya, ini harus menjadi tadkirah kita juga akan cita-cita yang mudah-mudahan dengan ini kita bisa mendapatkan status sebagai syuhada, tidak mati sebagai orang yang seperti matinya orang yang mati dalam kejahiliahan atau mati dalam satu cabang daripada cabang kemunafikan. Ya, jangan bosan, jangan jenuh ya untuk terus membantu mereka. Mereka bertahan di front paling depan, kitalah yang harus menguatkan sampai meraih kemenangan.